Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sarwanti, calon guru penggerak angkatan 9 SD 04 Timurrejo, Kecamatan Jumangkono, Kabupaten Karanganyar. Kepada yang terhormat Bapak Yani, SPD SD MAP selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Tridadi SPDI selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Siti Juwariah, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini sebelum melakukan coaching observasi supervisi akademik, saya akan melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Siti Juwariah, Sarjana Pendidikan, saya akan melakukan tahap pra-observasi. Berikut tahap pra-observasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama. Salah satu dari kalian menyiapkan. Tempat duduk, doa ya. Syakra, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sudah berdoa. Di sini Bu Guru ingin mengabsen kalian. Dari kalian kelas 5 hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk ya? Semua dalam keadaan sehat, ya? Terima kasih. Pada hari ini, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Mari kita awali pada pembelajaran IPAS hari ini. Pada hari Selasa kita akan belajar tentang materi IPAS, yaitu tentang pernapasan manusia, ya. Tentang pernapasan manusia. Tapi sebelumnya, ya, kalian di buku juga sudah ada, di lembaran yang sudah Ibu Guru berikan juga ada gambar alat pernapasan manusia, dan kita juga melihat ada alat-alat untuk praktek pada pagi hari ini, ya. Praktek membuat alat pernapasan manusia, mengetahui apa saja yang digunakan untuk manusia bernafas. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, apa tujuan kita mempelajari alat pernapasan manusia? Ya, tujuan kita apa? Mungkin ada kalian yang tahu dari apa tujuannya kita mempelajari alat pernapasan manusia. Yuk. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mempelajari, mengidentifikasi bagaimana pernapasan dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Dari kelompok 2, yuk mari kita baca lagi. Dibaca lagi. Tujuan mempelajari pernapasan manusia. Ayo.
menjadi kehidupan sehari-hari. Mari kita berpikir bagaimana kalau kita tidak bisa bernafas atau kita mengalami sesak nafas atau kita sakit yang berhubungan dengan pernafasan kita. Apa yang kita rasakan? Sesak nafas, terus sakit. Pasti hidup kita tidak akan nyaman. Kita tidak akan beraktivitas belajar dengan baik. Baiklah, mari kelas kita ini kita bentuk menjadi 3 kelompok ya. Jadi nanti kamu akan mempelajari pernapasan manusia. Yang kelompok pertama akan mempelajari gambar, yang kelompok kedua akan mengidentifikasi video yang berhubungan dengan pernapasan, kelompok ketiga akan mempelajari alat-alat apa saja yang digunakan untuk bernapas sehari-hari. Tentunya kita ini nanti akan kita gabungkan menjadi satu rangkuman kita setelah kita belajar mempelajari gambar, mempelajari video, mempelajari alat-alat ya yang kita gunakan untuk praktek pernapasan itu agar apa? Menjadi satu kesatuan pengertian tentang pernapasan manusia secara utuh. Karena apa? Pelajaran pada IPAS alat pernapasan manusia ini sebenarnya di dalam tubuh kita ada. Ada atau tidak? Ada. Coba mari kita sebelum kita masuk ke buku, melihat buku kalian, mari kita rasakan apa yang alat-alat apa saja yang ada pada tubuh kita. Satu alat bernapas pada tubuh kita apa? Hidung. Yang pertama kali hidung. Hidung itu tempat apa? Coba kira-kira tempat apa? Keluar masuknya udara, masuknya oksigen ke dalam tubuh kita yang kemudian disaring di paru-paru, ya, masuk ke dalam paru-paru mengikuti peredaran darah. Setelah digunakan aktivitas, udara tadi keluar atau tetap masuk di dalam tubuh? Keluar dalam bentuk apa? Karbon dioksida. Sekarang Bu Guru mau bertanya, kira-kira karbon dioksida ini hasil dari apa? Ya, karena di dalam tubuh kita ada. Untuk pelajaran yang lainnya juga terkait dengan pelajaran kita. Karbon dioksida ini hasil dari apa? Ada yang tahu? Bakaran aktivitas manusia. Karena oksigennya sudah digunakan untuk aktivitas, maka keluar dalam bentuk karbon dioksida dalam bentuk zat yang sudah terbakar dari tubuh kita. Oke, mari kita kelompok 1 mempelajari tentang gambar ya. Kelompok 1 mempelajari tentang gambar. Kamu mengidentifikasi gambar. Alat-alat apa saja kamu sinkronkan dengan buku kalian. Alat apa saja kamu tulis di sini. Kamu cocokkan gambar dengan buku. Alat pernafasan manusia namanya apa saja. Nanti kamu harus bisa menyebutkan. Yang kedua, kamu nanti akan melihat tayangan video tentang alat pernafasan manusia. Yang menulis tidak nanti. Menulis alat yang ada dalam pernafasan kita apa? Caranya bagaimana? Yang ketiga, kalian akan mencocokkan antara video, gambar dengan selang serta balon. Ini untuk apa saja dari buku kalian? Gitu ya. Pernafasan ya. Perhatikan, nanti yang penting-penting kamu catat. Sebuah kanal media belajar mandiri. Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari? Tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Untuk bisa bernapas, kita memerlukan organ pernapasan. Organ pernapasan adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernapas dalam tubuh manusia atau hewan. Salah satu organ pernapasan yang penting adalah paru-paru. Paru-paru setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk menguji kemampuan paru-paru, kita bisa melakukan percobaan seperti pada gambar.
Ada dua istilah yang bisa kamu ingat di sini. Yang pertama adalah kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Yang kedua adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Mari kita mengenal organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Selanjutnya adalah faring. Faring merupakan bulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Setelah faring, udara akan melewati tenggorokan, yaitu dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kiri dan kanan. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Lalu apakah alveolus ini? Alveolus adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Tayangan tentang pernapasan manusia. Ya, sekali lagi melihat tayangan tentang apa? Manusia. Sekarang kamu sudah bisa mengenal alat pernapasan manusia yang terlihat tampak oleh mata dan yang tidak terlihat tampak oleh mata. Kira-kira yang terlihat tampak oleh mata tadi apa saja? Alat pernapasan manusia yang tampak dari luar bisa dilihat mata kita apa? Hidung. Ya, setelah hidung gunanya ya, guna hidung tadi untuk apa? Tempat keluar masuknya udara. Lah, tadi di dalam hidung terdapat sesuatu. Apa itu dia? Rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang ada kotorannya agar tidak ikut masuk ke dalam paru-paru setelah kita menghirup udara tersebut. Siapa yang capek? Siap belajar? Setelah hidung yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang pertama apa? Tadi setelah hidung. Faring. Apa faring itu? Yuk. Faring merupakan merupakan hulu kerongkongan percabangan dari dua saluran. Kira-kira saluran apa? Kamu punya atau tidak? Punya. Dua saluran dari mana dan dari mana? Dari mulut dan dari hidung. Ya, mulut dan hidung ini kan lubang yang berbeda. Semuanya bisa memasukkan udara, ya. Tetapi tujuan mulut masuk udara atau sesuatu masuk ini tujuannya ke lambung, tetapi kalau hidung ini tujuannya ke paru-paru. Inilah yang dinamakan faring. Ya, faring ini adalah pertigaan dari hidung dan dari mulut yang nantinya akan bertemu di sini. Setelah faring, udara akan masuk ke mana? Setelah faring, udara masuk ke tenggorokan dan cabang tenggorokan. Ya, berarti cabang tenggorokan ini tempatnya di mana? Di bawah faring. Tugas cabang tenggorok ini untuk apa? Yo, cabang tenggorok fungsinya betul. Dengan cara betul. Di bawah faring ada tenggorok. Tenggorokan ini jalan masuk ke paru-paru. Apabila kita makan, maka sensor ini akan menutup ke jalan udara. Ada klep yang masuk penutup ya. Tapi apabila
apabila kita minum, apabila kita bernafas, pintu ini akan terbuka memasukkan udara dan menutup kembali ke jalan makan. Apabila kita tersedak, seringkah kalian tersedak? Siapa yang sering, bagaimana rasanya? Di sini. Kalau tersedak itu tandanya ditandai dengan apa dari tubuh kita? Nek kue keselak piye? Kalau kamu kesedak bagaimana? Batuk, pasti keselak. Gitu toh? Ingin mengeluarkan sesuatu yang masuk ke dalam jalur paru-paru ini tadi. Jalur tenggorok, karena ada sesuatu hal, mungkin kotoran, mungkin makan, sehingga akan terjadi batuk, dan makanan ini didorong keluar, bahkan sampai masuk ke mulut kembali, atau masuk ke hidung, keluar makanan tadi, keluar melalui hidung. Kira-kira pernah tidak kalian mengalami seperti itu? Maka disarankan apabila kita makan dengan duduk. Ya, orang tua kita kalau menyarankan kita makan dengan duduk agar tidak tersedak. Betul atau tidak ini? Sesuai etika manusia yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebelum makan berdoa, makan dengan tangan kanan, dan kita duduk diam agar tidak tersedak. Paru. Ya, apa paru-paru itu? Coba kamu cari. Apa yang dimaksud dengan paru-paru? Ya. Paru-paru terdiri Pembatas antara perut dan paru-paru. Apabila kita menghirup udara, diafragma menekan ke bagian bawah. Mari kita hidup bersama-sama. Yuk, duduk yang baik. Kita praktek menghirup udara yang baik. Bagaimana kita rasakan terhadap perut kita? Itulah diafragma. Yuk. 1, 2, 3. Tahan dulu. Kita keluarkan pelan-pelan. Lagi, masih ada yang tertawa. Duduknya yang baik, tegak. Yuk, santai dulu. Keluarkan. Nah, bagaimana saat kamu menghirup udara? Apa yang kamu rasakan? Paru-paru mengembang, perut paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat apa? Alveolus. Ya, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Ya, apa yang dimaksud dengan alveolus? Di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Gelembung darah yang bercampur dengan udara, yang nantinya akan menjadi tempat pertukaran antara udara yang baru masuk, itu kan baru bersih toh? Udara yang baru kita hirup masuk ke dalam paru-paru, dan udara yang sudah kita pergunakan untuk aktivitas. Ya, udara yang sudah kita pergunakan untuk aktivitas ini sudah menjadi karbon dioksida, akan bertukar di alveolus. Namanya alveolus itu bentuknya gelembung-gelembung, seperti ada cabangnya, seperti yang ada di dalam gambar buku itu. Bertukar, karbon dioksida keluar dan oksigen kembali masuk ke tubuh kita, mengikuti peredaran darah dari paru-paru masuk ke jantung. Untuk pelajaran ini selanjutnya besok kita lanjutkan di peredaran darah manusia. Nah, setelah kita mempelajari paru-paru, ada alveolus, ada pertukaran udara. Ya, ada pertukaran udara. Kita mendapati apa? Antara pembatas antara perut dengan paru-paru. Diafragma.
kita mengeluarkan oksigen karbon dioksida? Paru-paru mengecil, perut mengembang. Tadi disebutkan ada kapasitas paru-paru, ya? Daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Daya tampung udara yang dapat disimpan di paru-paru. Paru daya tampung suatu tampungan air. Tampungan air itu kan berbeda-beda toh. Coba tampungan air itu ada yang sebesar itu, ada yang hanya sebesar bak mandi, ada yang hanya sebesar ember. Ini tampungan manusia yang menampung paru-paru dalam menampung udara, paru-paru yang menampung udara di dalam tubuh kita ini berbeda-beda. Mungkin beda kemampuan anak dalam bernafas dengan kemampuan Rangga berbeda. Itu namanya kapasitas paru-paru dalam menampung itu menyimpan, ya, menyimpan. Lah, bukti bahwa nafas kita berbeda-beda bagaimana? Buktinya apa? Buktinya pada saat kita berlari, ya, ada anak yang bisa berlari sampai ke sana, lari kencang tidak berhenti, nafasnya masih kuat, tidak terengah-engah. Tapi ada seorang anak yang baru lari sampai ke halaman, kok sudah terengah-engah, sudah pingsan. Itu namanya kapasitas seseorang dalam menyimpan oksigen itu berbeda. Kemudian lagi ada kapasitas vital paru-paru. Apa tadi? Jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Iya, jumlah apa? Kali ini sebentar. Jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Setelah kita menghirup, ya, setelah kita menghirup oksigen tentunya ada yang dikeluarkan melalui gelembung-gelembung alveolus tadi, tempat pertukarannya, ya, yang bersih disalurkan lagi ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk beraktivitas. Yang kotor ditukarkan melalui alveolus. Dari cara kita mengeluarkan nafas ini pun ternyata mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Karbon dioksida ini harus keluar atau kita tahan dalam tubuh? Harus keluar karena ini racun, ya. Sisa-sisa pembakaran dari tubuh kita setelah tubuh kita melakukan aktivitas aturan yang dinamakan dengan kapasitas vital paru-paru. Itu mengeluarkan kapasitas paru-paru itu dalam menampung. Vital kapasitas, ya, itu dalam menampung. Dari keterangan yang kita dapati dari gambar yang sudah kamu pelajari, buku yang sudah kamu baca, juga video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira hal mana yang belum kamu ketahui? Ya, ada hal yang belum kamu ketahui? Sudah, ya? Kalau sudah kamu ketahui, tolong kamu tulis alat pernafasan manusia apa saja yang penting. Tulislah alat pernapasan, tulislah kembali. Tulislah tenggorokan 4, 5. Yuk, 5 menit selesai. Yuk. Ayo. Ya. Sudah? Sudah selesai?
Sudah? Batas antara lingkar perut dengan lingkar dada. Bisa nggih? Dengan lingkar dada. Sudah ya? Dan mari kita simpulkan bersama-sama cara bernafas manusia tadi bagaimana? Jadi cara bernafas manusia bagaimana? Apabila kita menghirup udara, mari kita bersama-sama. Dada kita mengembang, perut mengempis, diafragma terangkat ke atas. Ya, apabila kita mengeluarkan udara, dada kita mengecil, perut mengembang, diafragma ikut mengembang. Coba kamu tulis, bisa atau tidak? Jadi cara bernafas manusia yaitu adalah boleh. Jadi cara bernafas manusia adalah yuk dipraktekkan sih, terus ditulis dengan bahasa kalian sendiri. Selengke tubuh tegak, kamu merasakan, kemudian nanti setelah praktek kamu menulis. Dadanya jangan diangkat dulu, santai. 1, 2, 3, tarik nafas. Kita hembuskan. Ya, saat udara masuk bagaimana? Dan paru-paru mengembang. Diafragma terangkat ke atas. Yuk, saat kita menarik nafas, paru-paru mengembang. Diafragma tertarik ke atas. Mengembang, diafragma tertarik ke atas. Ya, berarti saatnya ada 2 tahun di sore saat kita mengeluarkan nafas. Ya, saat mengeluarkan nafas bagaimana? Saat kita mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas. Saat kita menghembuskan nafas, yuk yang bawah. Saat kita menghembuskan nafas bagaimana? Paru-paru mengempis, diafragma membesar. Jadi paling aneh ya. Itulah cara manusia bernafas. Jadi manusia itu bernafas penting atau tidak? Penting. Penting atau tidak? Penting. Bagaimana kita rasanya apabila kita tidak bisa bernafas? Sesak, nafas. Terus kamu tidak bernafas, contoh kamu ke bepergian dalam keadaan hujan, naik bis, sing numpak wong sak bis, dalam satu bis kacanya ditutup dan bis itu tidak ber-AC. Pasti kamu akan kekurangan oksigen. Nah, disitulah kamu bisa merasakan rasanya kekurangan oksigen. Apa yang kamu rasakan? Mual, koneh, pusing, apalagi muntah, apalagi keringat dingin, apalagi badan lemas, apalagi akhirnya pingsan. Meskipun tidak langsung meninggal, tapi paling pasti pingsan. Karena kita ke
pelajari pada materi selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru akan menunjukkan seperti yang ada di dalam buku, rancangan sederhana tentang alat pernapasan manusia. Karena ini hanya alat sederhana, maka guru tidak bisa menunjukkan hidung. Hidung kita tunjukkan melalui lubang. Ini adalah lubang hidung yang nantinya akan masuk ke tenggorokan. Setelah ke tenggorokan, ini ada 2 cabang. Tadi cabang apa? Cabang bronkus yang nantinya akan masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di cabang bronkus tadi kita mengulang, karena ini kita melihat alat prakteknya ya. Kita mengulang, di cabang bronkus tadi terdapat apa? Sensor itu tugasnya untuk apa? Sebagai tanda bahwa kita sensornya berupa apa? Batuk, berupa batuk karena terjadi tersedak. Mungkin ada makanan yang masuk ke saluran pernapasan, maka terjadi batuk. Itu kan sebagai sensor yang terdapat di cabang bronkus paru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu terdapat apa? Alveolus. Itu adalah gelembung-gelembung darah yang bercampur dengan udara. Fungsinya untuk apa tadi? Alveolus tempat bertukarnya udara, oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen disalurkan lagi ke seluruh tubuh, karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Setelah itu ada yang namanya apa tadi? Mengembang dan mengepis. Pada saat kita menghirup udara akan mengepis, pada saat kita mengeluarkan udara akan mengembang apa? Diafragma inilah pembatas. Mengapa dibuat seperti ini? Agar kamu tahu, tapi diafragma yang sebenarnya pasti tidak akan seperti ini. Ini hanyalah alat peraga agar kamu bisa mengerti mana yang dimaksud diafragma, mana paru-paru kanan, mana paru-paru kiri, cabang bronkus, tenggorokan, dan lubang hidung. Itu adalah susunan yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin ada yang ingin mempraktekkan meniup ini? Yuk, mari kita praktekkan. Kita amati ya, apakah bisa mengembang atau bisa mengempis. Nanti kalian akan membuat alat peraga seperti ini pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita praktekkan. Nah, ditahan dikembus. Pada saat kita mengembuskan, menarik udara ke dalam, dia akan mengembang. Ya, terus. Nah, dia akan mengempis pada saat udara dikeluarkan. Inilah tadi anak sekilas tentang alat peraga pernafasan manusia. Semoga kalian mendapatkan gambaran tentang alat pernafasan manusia dan fungsinya serta gunanya bernafas untuk apa, bagaimana kalau kita tidak bisa bernafas. Dari keterangan Bu Guru, mungkin kalian ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita buka halaman. Buku kalian halaman 7. Halaman 7. Ya. Dari keterangan yang sudah Bu Guru sampaikan, tolong kamu kerjakan sebagai bahan evaluasi yang telah kamu lakukan pembelajaran pada hari ini. Nomor 1 sampai 5, mari kita
sebagai alat evaluasi sudah selesai. Mari kita merencanakan pembelajaran kita selanjutnya untuk IPAS besok pagi. Besok pagi masih ada IPAS ya. Kita akan mempelajari tentang penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan manusia serta pencegahannya. Itu ya. Maka jangan sampai lupa, tolong bukunya di rumah dipelajari. Sebagai alat evaluasi tadi, soal-soal tadi nanti dikumpulkan untuk Bu Guru koreksi. Semoga mendapat menambah nilai kalian untuk bahan pelajaran pada pagi siang pagi hari ini. Dan mari pelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Punya mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama karena pelajaran telah selesai dan kita lanjutkan untuk besok pagi